Siap, Komandan. Jadi hari ini saya ingin sharing terkait THR. Jadi kan di zaman pandemik ini banyak sekali ya, mungkin perusahaan-perusahaan yang memotong THR. Tapi saya hanya memberikan sharing ya. Jadi bukan menuduh atau bukan apapun, tapi saya ingin sharing pendapat saya menurut analisa saya terkait THR bagi perusahaan yang memotong THR dari karyawannya. Jadi apa yang saya lakukan ini sebelum saya berbicara bahwa di perusahaan saya adalah untuk karyawan yang kerjanya di atas 1 tahun itu THR-nya full. Ingat ya, teman-teman ini ya, full. Bagi karyawan yang kerjanya di bawah 1 tahun, THR-nya juga full. Tapi akan dibayarkan nanti di akhir Desember. Ya kan? Nah, kenapa harus full? Kenapa kok THR itu tidak boleh dipotong? Kenapa kan banyak perusahaan yang memotong THR karyawannya yang padahal itu merupakan hak dari karyawan tersebut? Ini analisanya teman-teman. Kenapa kita tidak boleh memotong THR karyawan kita? Nah, THR itu adalah singkatan dari tunjangan hari raya yang akan biasa didapatkan setelah lebaran atau sebelum lebaran, itu 1 bulan gaji, yaitu dari gaji pokok di luar uang hadir ataupun tunjangan-tunjangan lainnya yang bukan tunjangan tetap. Nah, kenapa? Karena harusnya para pengusaha ini pahamkan bahwa THR ini adalah jeripaya mereka sebelum mereka bekerja, sebelum mereka mendapatkannya, yaitu 1 tahun sebelumnya, bukan dari setelahnya. Jadi mereka udah kerja setahun, udah kerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau seterusnya, dia berhak untuk mendapatkan THR. Nah, kalau kalian memotong, itu berarti kalian pengusaha itu memotong hak dari karyawan tersebut. Kalau kalian mau memotong dengan alasan apapun juga, dengan alasan COVID, dengan alasan perusahaan tidak bisa jalan, nanti motongnya itu di tahun ke depan. Ya, paham ya? Ya, memotongnya adalah di THR tahun ke depan, bukan THR saat ini dengan alasan apapun juga. Tapi kalau memang perusahaan kalian atau perusahaan kita susah atau berat, itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Yaitu 1, THR tetap full, nanti kita akan cicil. Ya kan? Misalnya, oke, THR-nya adalah 1 bulan gaji dan itu full. Nanti kita cicil tiap bulan berapa. Dengan kita berkomunikasi dengan karyawan kita. Tetapi bisa juga dengan cara kedua adalah kita tunda pembayarannya, yaitu misalnya nanti di akhir Desember, dengan tetap berkomunikasi dengan karyawan kita. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang memotong THR karyawannya, saya sangat tidak setuju. Apakah kalian tidak ingat bahwa selama karyawan kalian bekerja itu menyumbangkan jeripayanya untuk kemajuan perusahaan Anda? Ya kan? Anda bisa maju perusahaannya, Anda bisa sukses hari ini berkat perjuangan karyawan kalian selama bertahun-tahun kerja dengan kalian. Maka dari itu saya sangat tidak setuju dan tidak menganjurkan untuk memotong THR dari karyawan kalian. Nah, kalau terkait dengan gaji uang harian, apakah bisa dipotong? Nah, itu tergantung lagi. Puji syukur di perusahaan saya untuk uang hadir masih kita hitung karena mereka adalah work from home ya, bukan liburan. Jadi gaji tetap full, tapi kalau memotong boleh nggak? Nah, bisa boleh, bisa enggak. Itu tergantung kalian berkomunikasi dengan karyawan kalian. Apakah mereka itu bisa memahami? Kalau memang perusahaannya lagi untung ya nggak perlulah. Tapi kalau memang perusahaannya lagi berat di cash flow, ya kita komunikasi. Mohon bantuan dari karyawan. Ya karena work from home, ya uang hadirnya mungkin bisa dipotong berapa persen. Itu tergantung kita komunikasi dengan karyawan kita, teman-teman. Tapi kalau namanya THR,
saya sangat tidak setuju untuk dipotong. Mungkin banyak yang komplain dengan saya. Ya mentang-mentang lu gini. Ini bukan masalah kita bergaya, bukan masalah kita mentang-mentang, bukan merasa saya itu hebat, enggak. Tapi itu adalah hak dari karyawan kita. Oleh sebab itu tidak boleh sama sekali dipotong. Sesuai apa yang saya informasikan di awal terhadap kalian. Ingat ya, bagi pengusaha kita harus benar-benar menjadi pengusaha yang baik. Ya kan? Jangan pernah mengambil hak dari karyawan kalian, karena itu adalah hak mereka bekerja selama beberapa tahun di perusahaan Anda. Jadi ini yang ingin sharing. Semoga pengusaha-pengusaha bisa paham dan juga karyawan-karyawan bisa mendapatkan haknya. Terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat dan salam sukses selalu. Salam Bengis.